Tidas bangun. Kami bikin. Mereka. Di Jakarta. Kami peringati. Semua. Para pahlawan Indonesia. Pahlawan nasional Indonesia. Lebih 220. Namanya harus kami hafal. Maka Yayasan Garamata Jamin Ginting memberikan nasi kotak. Tepuk tangan. Tuhan Yesus, kami merdeka. Kami bersyukur jasa dan pahlawan memerdekakan kami. Alhamdulillah. Syukurillah. Pancasila. Merdeka. Kami pahlawan. Kita seluruh dunia. Karo. Kali Indonesia. Merdeka. Tepuk tangan. Duduk, mari tolong. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Dalam kebajikan kita semuanya. Merdeka. Dengan ucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita memperingati sekaligus mensosialisasikan nama-nama pahlawan nasional Indonesia sejak tahun 1946 hingga hari ini. Sudah lebih daripada 220 orang nama pahlawan nasional Indonesia. Bukan. Dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berkumpul sehat-sehat semua di sini. Maka dalam rangka sosialisasi ini sudah hadir Bapak Dr. Insinyur Iskandar Bomba, Magister Teknologi, Sekretaris Yayasan Pahlawan Nasional Indonesia atau Garamata dan Tanah Karo, yang hadir untuk mensosialisasikan semua nama-nama pahlawan se-Indonesia yang sudah berdasarkan SK Presiden dari Presiden pertama sampai dengan Presiden sekarang. Merdeka! Kita mengucap syukur yang hadir sebentar dan selesai nanti acara dia segera meninggalkan tempat ini untuk acara terkini. Dosen, ucapkan dosen. Dia adalah sibuk, tetapi dia menyempatkan diri waktu yang sempit karena dia ingin menghargai semua pahlawan yang ada di Bali. Tidak pahlawan, sorot semua. Itulah pahlawan dari Abdul Mus sampai hari ini. Lebih dari 220 sekarang. Sebentar lagi akan diumumkan oleh Presiden sesuai dengan SK Presiden Bapak Prabowo. Tepuk tangan. Nah, untuk itu salah satu dari yang kami muliakan negara itu bukan kebetulan, memang itu adalah yang kami dari Tanah Karo, yaitu Tidas Bangun dari Batubara. Saya masih kecil, umur 5 tahun, mengenal dia. Kami sering bantu di pancuran dan sering dia menegur saya supaya tidak terlalu lama mandi dan kedinginan. Itu juga Bapak Jamin Ginting. Dia sangat sayang kepada saya. Dia mengatakan saya merekomendasi saya juga melalui Golkar menjadi anggota DPRD Jakarta tahun 1971 sampai 1977. Untuk itu yang pertama dalam rangka sosial di sini, Ibu Sri Wahyu Ni, kelahiran dari
Jawa Barat. Kelahiran dari Jawa Barat akan segera membacakan riwayat hidup Bapak Letnan Jenderal Jamil Titik. Saya ulangi, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Adi Jamil Titik kelahiran Suka Tanakaro, dan yayasan dari Jamil Titik sudah ada di sini Bapak Insinyur Alimin Titik. Tepuk tangan. Dari dua pahlawan nasional Indonesia kelahiran Tanakaro, dua orang Tines Mangun dan Jamil Titik sudah memperingati dari tahun ke tahun sejak adanya SK Presiden kepada kedua nama yang kita itu. Nah, sekarang ini diperjuangkan lagi nama-nama pahlawan dari Tanakaro atau orang Karo Indonesia. Contohnya patolong anggota Tunggal. Karena di dalam sejarah ada ditulis Batak Orok. Salah, bukan Batak Orok. Karo ya Karo, Batak ya Batak, Jawa ya Jawa. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu harusnya Karo Orok, Perang Karo dan Tunggal. Orang Karo-Karo Subaki. Saya sudah menunjukkan kepada keluarga Karo-Karo yang 20 cabangnya Karo-Karo supaya mereka bersatu padu memperjuangkan untuk panitia membuat buku dampak jelas dan lainnya. Nah, ini sengaja kami videokan ini, kami siarkan seluruh Indonesia bahwa 220 lebih pahlawan nasional Indonesia kami sosialisasikan melalui Yayasan Pendidikan Bangun yang dipimpin oleh seorang manusia yang tidak berarti namanya Roberto Bangun. Hari ini umurnya 85 tahun 2 bulan. Tepuk tangan. Nah, selamat datang Bapak Iskandar Purba, Bapak Alimin Titik, dan kita semua itu Bapak dan Gus Kulit. Nah, kami persilakan untuk membacakan riwayat hidup Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Adi Jamil Titik oleh Sri Wahyudi kelahiran Jawa Barat, guru yang terbaik ini. Saya siap Assalamualaikum. Salam. Mari kita sabar mendengarkan. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya membacakan daftar riwayat hidup Bapak Dr. Adi Jamil Titik, perkenalkanlah nama saya Sri Wahyudi, guru SD Bangun. Daftar riwayat hidup. Nama Dr. Adi Jamil Titik, pangkat Letnan Jenderal TNI. Korps 12336, jabatan terakhir Duta Besar Luar Biasa Indonesia di Kanada. Tempat tanggal lahir Suka Tanakaro Sumut, tanggal 12 Januari 1921. Anak dari ayah Lanta Ginting, ibu Tindang Bru Tarigan, agama Kristen Protestan, suku bangsa Karo Indonesia. Pendidikan umum 1, Fairfield School, Shackle School, Mulo, Hunter School, SMA C swasta. Fakultas Hukum sampai usul di Medan, Fakultas Sakpol Susul, lulus tahun 1970. ABRI 1, Buyun, Gun 1943, 2 SSKAD 1951, 3 Staf Kolek Pakistan 1961. Riwayat kepangkatan 1943 menjadi perwira Buyun Gun, 1945 Letnan 1, 1946 Mayor, tanggal 1 Mei 1947 Letnan Kolonel, tanggal 1 Januari 1959 menjadi Kolonel, tanggal 1 bulan Juli 1962 Brigadir Jenderal, tanggal 1 bulan
Juli 1964 Mayor Jenderal dan tanggal 1 Agustus 1971 Letnan Jenderal. Riwayat jabatan sebelum kemerdekaan. Yang pertama, Komando Pengawal Gunyun Gun di Pulau Brendan. Yang kedua, Komandan Kompi Guyun Gun di Glamkejeren. Komandan Batalion TKR di Kabenjahe. Sesudah kemerdekaan 1945, Komandan TKR Divisi 4 Sumatera Timur di Kabenjahe. 1946, Wakil Kepala Staf Divisi 4 Sumatera Timur di Medan Pemantang Siantar. Komando Batalion 1 Resimen 2 di Tebalai. 1947 sampai 1949 menjadi Komando Resimen 1 Divisi 10 Sumatera di Tanah Karo, Langkat, Deli Serdang, dan Aceh Tengah. Dan Komandan Brigadir 3 Divisi 10. 1950 menjadi Komandan Basis TT 1 Sumatera Utara di Medan. 1952 menjadi Komandan KMKB Medan. 1954 Komandan Resimen 2 TT sampai 1 per BB di Pemantang Siantar. Dan yang terakhir 1956 menjadi Kepala Staf KOT sampai 1 garis miring B di Medan. Demikianlah daftar riwayat hidup tentang Berkerandan Jamin Ginting. Selamat pagi semuanya. Dilanjutkan dengan Iras bangun. Pahlawan nasional bidang kabur negara Mataram bulan November 2005. Tetap Presiden RI nomor 82. TK 2005 tanggal 11 Juli 2013. Sejarah singkat 1892 lahir Dengarkan baik-baik, dengarkan. 1901 menjadi juru damai dan sesepuh adat Garo. 1901 menolak kerjasama dengan Belanda. 1901 sampai dengan 1902 masa-masa perjuangan melawan Belanda. 1905 sampai dengan 1909 keluar dari persembunyian dan mengakhiri perlawanan langsung dan diasingkan ke Rio. 1909 sampai dengan 1942 pindah dari pengasingan kembali ke masyarakat aktif sebagai sepupu adat dan menengah kepercayaan. Beliau aktif menanamkan semangat perjuangan dan anti penjajahan. 22 Oktober tahun 1942 beliau meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum Batubara. 18 Juli 1943 upacara pemakaman secara kebesaran adat Garo di Batubara. 10 November 2005 beliau ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden. Kronologi pembunuhan Iras Bangun. 1. Iras Bangun lahir di Batubara 1852. Dan seorang ayah yang menguasai adat istiadat dari dia seorang ibu. Iras Bangun 5 bersaudara, 1 perempuan dan 4 laki-laki. 2. Pada masa mudanya sering berkunjung dari desa ke desa, mendamaikan para berperang antar kaum dengan bijak dan berdasarkan adat budaya kaum. 3. Dia bersekolah di Indonesia yang tidak berbahagia baru dan
dalam jarak waktu dalam pengaruh lebih pada itu ada itu tidak diberikan karena makanya di bagian jalan sekarang lalu tidak bangun bersama kpk memakai tidak memakai dan fakta. Nah, kalau dulunya mereka datang dengan pengawal dan lakukan penghidupannya tidak bangun agar segera meninggalkan anak baru. Itu dilakukan untuk menghentikan jenazah di mana seluruh orang dibuat untuk melakukan jenazah dan termasuk dari raya dan 3.000 orang dan ada 3 kali teman temukan yang dianggap tidak mungkin waktu itu. Teman pada kembali daerah tanah Maros belajar melakukan perjalanan dari menuju Medan sangat menunjukkan jelas kami apalagi tidak untuk penggunaan terhadap masyarakat Maros sebagai daya Maros berperan dalam belajar bersama Medan dan sekarang dulu barangkali membawa bantuan terakhir dan bergabung dengan tentara asing terhadap pembangunan jalan Medan kepada tugas bagus juga dilakukan dengan cara berada menangkap dan nama wilayah seluruh di lain sudah masuk sekarang di Masanggung. Kemudian dia bebas dan melakukan perlawanan secara dan dia melakukan jadinya itu sapi yang mengatakan dirinya bisa agak-agak tidak dijaga melihat siapa yang dia bertemu hingga beritahu pada dari situ. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Merdeka. Berduduk. Acara kita dan untuk mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Iskandar Purba. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Yayasan Garamata kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Robert Bangun, Bapak Limin Ginting, Bapak Ibu semua, guru didik di Yayasan Pendidikan Bangun, dan juga anak-anak kami semua yang kami cintai. Merdeka! Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan anak-anak kami semua. Saya lihat wajahnya semangat semua, pasti semuanya punya cita-cita yang tinggi dengan semangat. Saya lihat tadi hari ini untuk yel-yel yang disampaikan. Jadi saya hanya mau menyampaikan beberapa hal aja ya buat penyemangat buat anak-anak kami yang di sekolah di sini. Boleh tahu siapa yang SMK? Silakan berdiri yang SMK. Berdiri yang SMK. SMK, masa berapa orang nih? Oke ya SMK, silakan duduk. Yang SMP? Ya SMP ya. Oke yang SD? Wah ini banyak SD ya. Tadi saya lihat juga yang SD banyak pakai baju Kiras Bangun. Anak-anak kami semua mau tahu cita-citanya? Mungkin yang SMK mau setelah tamat mau jadi apa? Abri. Ya. Oke, Abri. Ada yang Abri yang lain? Yang SMK tadi cita-citanya mau jadi apa? Abri badung ini aja Pak. Lalu saya tanya yang SMK tadi cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Oh, mau jadi PTWK. Kalau yang SMP, mau tahu ini ada beberapa SMP cita-citanya mau jadi apa? Ayo, cewek. Oh, mau jadi polwan. Wah, ini cocok nih. Jadi wajahnya dari postur polwan bisa nih. Yang lain? Pelukis. Hobi melukis ya. Dulu waktu melukis di itu enggak? Yang di Nusantara. Saya gambar di dirimu. Saya gambar di buku, Pak. Hah? Saya gambar di buku. Oh, gambar di buku. Oke. Ya, baik. Jadi karena kami semua ya, mungkin yang perlu kita ketahui, salah satu jalur kita untuk memperbaiki kehidupan kita adalah pendidikan. Ya, tolong ingat, salah satu jalur yang paling cepat untuk memperbaiki kehidupan adalah pendidikan. Mungkin kami ini bapak-bapak ini salah satu contoh. Lewat pendidikan kami dari kampung bisa sampai di Jakarta. Kalau tadi kami nggak sekolah, ya mungkin kami tetap di kampung, nyangkol. Teman-teman mau jadi ini seperti yang sekarang atau mau ingin kehidupan yang lebih baik? Nah itu dia salah satu jalurnya pendidikan. Nah, mau saya tanya dulu, lu udah rajin belajar nggak? Rajin belajar nggak? Jangan main terus ini tiap hari, main game, nonton YouTube, gitu ya. Gimana? Apalagi tadi yang mau masuk? Apa tadi? Jadi tentara. Ini gimana nih? Belajar Sudah latihan tiap hari nggak? Latihan olahraga, persiapan fisik? olahraga Udah berapa kilometer sanggup lari? Ini 20. Hah? 20. 20? Sanggup? Dalam berapa menit? Kan awak 1000 bisa aja. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita harus usaha yang keras. Jadi tak ada usaha keras tak mungkin. Jadi jangan tidak bermimpi. Kalau misalnya tadi kami mau jadi tentara, harus latihan fisik. Pengetahuan harus ditingkatkan.
Apalagi yang mau jadi polwan, wah latihan fisik, dan itu harus merasa, harus olahraga, bisa sanggup lari. Karena itu salah satu tes masuk begitu. Selain itu juga pengetahuan. Nah ini pahlawan Pires Bangun ketika dia sudah berjuang dan kalah sama Belanda, dia menyadari, oh ternyata aku dulu tuh kalah gara-gara kami kalah pengetahuan. Nah dia menyadari dia kalah, kenapa? Kalah pengetahuan sama Belanda. Ternyata Belanda itu lebih pintar. Makanya dia tekankan ketika dia sudah ditangkap, diasingkan, nah dia kembali ke masyarakat, dia itu mengajarkan kepada penduduk kampung anak-anak semua di sebelumnya untuk sekolah. Nah itu loh. Dia minta anak-anaknya untuk sekolah yang rajin. Bayangkan di kampung, di pedalaman sana anak-anak disuruh sekolah. Contohnya Pak Roberto Bangun dulu masih selalu dia lihat, cucu kamu sekolah enggak? Nah seperti itu. Anak-anak yang malas pasti dia tegur. Nah itu saya dengar dari cerita nenek saya. Seperti itu. Jadi anak-anak itu tiap hari dia suruh ke sekolah, harus rajin sekolah. Kenapa dia bilang? Ternyata kita itu harus menjadi pintar. Nah, dia bilang seperti itu. Anak-anak mau jadi pintar nggak? Nah itu kita diminta harus menjadi pintar. Kenapa? Dijajah itu sakit. Nah itu loh. Dia bilang begitu, dijajah itu sakit. Makanya harus menjadi pintar. Makanya Pires Bangun kepada keturunannya, dia minta semuanya harus sekolah. Jadi semua keturunannya diwajibkan sekolah untuk meneruskan perjuangannya, seperti itu. Jadi saya juga berharap kepada anak-anak di sini harus rajin belajar semua ya. Karena kalau nggak rajin belajar, ya untuk peningkatan kehidupan agak sulit. Seperti itu. Kami yang dari kampung aja, ya gara-gara sekolah akhirnya bisa sampai ke Jakarta ini. Kalau dulu nggak sekolah, mungkin nggak sampai. Nah, mungkin saya cerita juga sendiri. Kalau dulu kakek saya selalu cerita seperti ini. Cucuku, hidup ini seperti roda. Nah, gitu dia selalu kakek saya ini anaknya Pires Bangun. Dia selalu berbicara mendoktrin kami. Dia bilang hidup ini seperti roda. Kalau kita ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah. Nah, kalau kita tidak mau sekolah, kita akan dilindas. Nah, itu loh. Kalau nggak mau sekolah, kita akan dilindas, ditabrak. Jadi pada anak kami, kalau mau hidupnya lebih baik, harus sekolah, ya. Kalau itu diingat. Seperti itu. Apalagi yang sudah SMK ya, SMK itu kan mau masuk kuliah atau nanti bekerja. Nah ini tolong jangan sia-siakan waktu yang ada. Jadi harus rajin belajar, mendapatkan nilai yang baik. Karena kalau tidak mendapatkan nilai yang baik, istilahnya kalau mau masuk aja kita nggak punya kunci. Seperti itu. Jadi kalau kita nilainya bagus, kita punya kunci untuk masuk. Kalau kita tidak rajin sekolah, nilainya tidak baik, ya kita nggak punya kunci. Misalnya nih, mau jadi tentara, kan ada nilai tertentu, tingginya berapa, nilai-nilainya kan ada, kan gitu ya. Kalau ada yang merah pasti nggak bisa masuk. Kalau ada nilai merah kan 5, pasti nggak bisa masuk. Jadi polwan juga pasti nggak bisa masuk. Jadi kalau anak-anak kami mau bisa masuk, harus punya kunci. Apa nilai yang baik? Seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita bisa ya melanjutkan pendidikan ke yang lebih baik. Kalau masalah biaya, sebetulnya kalau kita pintar itu banyak beasiswa. Ya, jangan takut. Dulu kami orang-orang Karo juga dari kampung, banyak orang tua itu hanya buruh tani. Orang tua kami buruh tani, tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi.
Dulu ya kiriman bulan itu pas-pasan, akan dikasih beras gitu ya, kasih beras terus kasih uang, satu uang 5.000 gitu loh. Itu untuk bisa itu bertahan. Dengan seperti itu akhirnya ya banyaklah orang-orang yang dari kampung sana jadi sekolah seperti itu. Apalagi sekarang anak-anak kami kan ada di Jakarta ya, Jakarta apapun ada di depan mata. Ya seharusnya kesempatannya lebih baik seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, apalagi yang punya cita-cita tinggi ya. Cita-cita tinggi harus itu meraihnya dengan usaha yang keras. Tidak ada yang mudah, yang gampang, gitu ya. Itu harus ingat. Tidak ada yang gampang dalam hidup ini. Semuanya harus diusahakan dengan maksimal, dengan usaha keras. Tanpa usaha keras itu hanya hanya khayalan aja. Jadi itu harapan saya kepada anak-anak kami semua, seperti sangat semangat dari Kiris Bangun, kamu harus jadi pintar. Nah itu, dijajah itu sakit. Nah, dijajah itu pahit. Nah kalau zaman sekarang, kalau dulu kakek kami dijajah oleh Belanda, kalau sekarang banyak hal yang bisa menjajah kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, makanya ya kita harus menjadi pintar. Itu kata kunci kalau dari Kiras Bangun. Itu dibuktikan kepada kami keturunannya, itu didoktrin harus rajin belajar. Seperti itu. Bagaimana caranya? Harus belajar. Karena kita dari kampung, orang dari kampung tidak berpendidikan pada saat itu. Kiras Bangun menyadari, ternyata karena kami kalah pengetahuan dengan Belanda, maka kami kalah berperang. Belanda datang sudah bawa pakai senjata mesin, kita masih pakai bambu runcing, pakai parang, pakai tombak. Yang kalah mau perang, kan gitu ya. Paling dia hanya punya satu dua senjata yang senjata locok lah istilahnya dulu ya, atau pistol yang paling peluru satu diisi lagi gitu. Belanda datang bawa senjata mesin, dia pasti kalah. Dari pengalaman itu dia bilang makanya, kita ini harus jadi pintar, kita harus bisa mengimbangi mereka. Sama juga dengan anak-anak kami. Kalau nggak rajin belajar, ya pasti kalah. Makanya kita dalam hati masing-masing rajin belajar ya. Jadi orang tuanya nggak mungkin memarahi anaknya sekarang, apalagi zaman sekarang kalau marahi anak-anak malah jatuh sama polisi lah, dia paling guru ya. Nggak berani. Kalau zaman kami dulu masih berani. Kalau salah dipukul tangan, pukul kaki, dijewer kuping, yang kakinya yang cowok, nah ditarik ininya, alis begini. Sekarang kan nggak ada ya? Pernah ngalamin nggak? Anak-anak, sama guru-gurunya. Nggak ada kan? Pernah nggak tarik punya gini, diculik gini? Pernah ngalamin? Sama ibu guru diculik? Nah, kalau saya dulu SD, ada namanya pelajaran hafalan tiap hari. Kalau salah, dipukul gini. Dipukul gini, pakai penggaris. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Penggaris kalau salah juga dipukul 5 kali. Pukul gitu 5 kali. Tangannya gini. Kalau terlambat, yang cowok ditarik cabangnya. Pernah nggak? Ayo, siapa pernah ditarik cabangnya? Siapa yang cewek pernah diculik perutnya? Nah itu dulu seperti itu, pendidikan kami yang sudah yang lebih senior itu gitu ya. Itu caranya dulu untuk memaksa kami harus rajin belajar. Nah kalau sekarang sudah beda, makanya sekarang kita hanya menghimbau harus dari anak-anak kami semua yang semangat untuk belajar. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Saya lanjutkan tadi dengan Pak Alimin tadi menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita biar semakin semangat untuk belajar ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyikan rajin belajar. Terima kasih. Sekarang kita menyanyi Rajinlah Belajar. Udah tahu 1, 2, 3, ya. Rajinlah belajar supaya pandai, kata Bapak Guru sekolah kamu. Rajinlah belajar supaya pandai, ilmu itu penting seumur hidup.
Pak Alim Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang-juang kawan. Bersama berjuang. Saya kira saya pribadi ya juga Yayasan Pahlawan Nasional Pendidikan sangat bangga terhadap Yayasan Pendidikan ini, terutama terhadap pembina yayasan kita Pak Roberto Bangun. Kenapa? Karena hampir setiap tahun diadakan hari peringatan Hari Pahlawan di sekolah ini. Itu saya kira sangat luar biasa. Jangan lihat kecil-besarnya sekolah kita ini, tetapi apa yang kita lakukan pada bangsa dan negara itu yang lebih penting. Gitu ya. Jadi, terima kasih kepada Pak Roberto Bangun dan juga kita semua di sini dan banyak pula yang telah banyak bergelimang dalam hal-hal kepahlawanan. Dan juga saya kira saya wajib menyampaikan rasa hormat saya kepada semua para guru yang ada di sini atau ada undangan dan juga pendiri dan pembina yayasan dan adik-adik semua. Jadi terima kasih ya sudah hadir di sini. Kenapa begitu pentingnya kita peringati Hari Pahlawan kita? Ya, kenapa begitu pentingnya? Jadi salah satunya adalah secara individu kita orang Jawa, kita orang Batak, kita orang Sunda, saya dulu sudah tahu itu punya tradisi atau budaya masing-masing, ya. Bagaimana cara orang Jawa menyanyi, berbeda tentu dengan orang Jawa itu dulu orang Batak itu budaya kita masing-masing. Tetapi ada satu budaya kita bersama, yaitu budaya kita sebagai warga negara Indonesia, itu berbangsa dan bernegara. Kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi semua kita ini yang kalau satu kesatuan republik ini harus punya budaya yang sama, yaitu berjiwa Pancasila dan menghayati Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu siapa yang menciptakan itu? Itu adalah hasil ciptaan ataupun produk daripada para pahlawan kita. Kalau kita tadi termasuk Dias Bangun, termasuk Jamil Ginting, dan banyak lagi para pahlawan yang lain. Jadi mereka itu adalah sebagai pendiri bangsa, sehingga sekarang berbeda, kita bisa nikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Bisa kita duduk di sekolah ini dengan nyaman dan aman. Demikian juga kita bisa punya kegiatan sehari-hari dengan aman dan nyaman, gitu ya. Jadi saya bangga sekali kalau sekolah ini mengajarkan, memperingati ataupun memberikan pengalaman tentang hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi itu saya kira yang kita bisa banggakan di sekolah ini tentang nilai-nilai kepahlawanan. Jadi tadi kita sudah lihat dari Dias Bangun dan juga telah membacakan tadi riwayat Jamil Ginting. Ternyata pendidikan itu sangat penting sekali. Coba tadi kita lihat riwayat Jamil Ginting. Dia sekolah, pendidikan. Oleh karena itu adik-adik semua yang dari SD sampai SMA yang ada di sini juga kejarlah pendidikan itu. Ya, kejarlah pendidikan itu karena pendidikan itu yang bisa membuat kita maju. Jadi kalau zaman dulu ada pahlawan untuk berjuang membebaskan kita dari kemerdekaan, sekarang adik-adik ini semua nanti akan juga jadi pahlawan dari bangsa kita, dari ilmu-ilmu pengetahuan, pemikiran-pemikiran membuat Indonesia maju. Sehingga masyarakat Indonesia maju nanti dari adik-adik itu bisa menikmati hasil perjuangan pahlawan cendekiawan yang muncul sekarang ini. Saya yakin dari yayasan pendidikan kami ini nanti saya yakin akan ada menjadi pahlawan-pahlawan masa yang datang untuk memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Oleh karena itu adik-adik sangat penting ya pendidikan, maka rajin-rajinlah sekolah. Ya, rajin-rajinlah sekolah. Semua kita ini rajin-rajin sekolah. Karena
tadi Pak Iskandar sudah katakan, tanpa sekolah itu dia tidak sampai di Jakarta. Hal yang sama bagi saya, tanpa saya sekolah lalu rajin-rajin, saya tidak akan kuliah di Bandung. Ya, itulah kira-kira adalah hal. Tetapi ingat, adik-adik semua ingat ya, bahwa ini kecerdasan, kepintaran itu tidak ada gunanya apabila tidak disertai oleh budaya kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya kita itu paling tidak itu adalah jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita pintar, nanti dalam menerapkan ilmu kita, itu kita harus menjadi pendamping hidup kita, pendamping pendidikan kita. Bagaimana sih negara ini harus dibangun sesuai dengan hasil perjuangan para pahlawan tadi. Jadi kita tidak bisa bangun negara ini secara perut kita, karena sudah ada pendiri bangsa yang membuat bagaimana kita misalnya salah satu contoh, bagaimana kita harus berinteraksi atau berkomunikasi sesama yang berbeda. Ya, di Pancasila sudah ditegaskan bahwa itu bineka tunggal ika. Waktu saya orang Batak, saya merasakan bagaimana saya pernah kuliah di Bandung, sangat-sangat nyaman. Demikian juga orang Sunda yang ada di Medan, ya juga hal yang sama. Itu adalah karena apa? Karena kita semua itu kecerdasan yang kita miliki masih ada pendampingnya, yaitu budaya tadi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tadi. Oleh karena itu, ya, ada sekolah, tapi tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tetapi akhlak, ya, karakter untuk membangun juga nanti dibutuhkan. Saya senang kalau memang kalau kita lihat Jepang dan negara-negara lain, dari anak kecil yang ditanamkannya apa itu budaya, bagaimana mereka berbangsa dan bernegara. Jadi saya kira yayasan fungsi yayasan pendidikan ini sudah melakukan sesuatu yang tepat. Kita perlu banggakan yayasan ini gitu ya. Nah dari kecil sudah ditunjuk bagaimana bangsa dan negara dengan dijiwai Pancasila dan nilai-nilai kepahlawanan. Itu tiap tahun. Atau saya kira sesuatu yang sangat berguna. Jadi mari kita hargai pahlawan kita. Karena kalau kita lihat ini nanti juga adik-adik yang terutama yang anak-anak SD ini saya karena ini kalau kita baca, saya sampaikan saja dibaca. Kalau kita baca nilai-nilai kepahlawanan itu apa mereka lakukan? Mereka lakukan adalah siap berdiri sendiri, bekerja sendiri tanpa bantuan yang lain. Jadi adik-adik nanti di rumah, kalau kita lihat jiwa Pancasila tadi, jiwa kepahlawanan, adik harus bisa cuci baju sendiri di rumah. Ya, cuci piring sendiri. Apa tidak? Bukan nilai-nilai dari pahlawan. Karena pahlawan kita dulu berjuang dengan mandiri. Dia tidak minta gaji, dia tidak minta ini, tidak minta itu. Kayak misalnya Jamil Ginting, di mana pasukannya ada, dia berikan pertama pesawat. Kenapa pesawat? Untuk makan, dari pendidikan. Jadi pendidikan supaya kita, lalu kesehatan, sehat semua. Itulah dari pada pahlawan kita ya, nilai-nilai kepahlawanan. Oleh karena itu adik-adik saya sangat senang sekali ya, dari kecil sudah belajar itu dan tak telah itu tadi itu kemandirian di rumah. Kalau rumah kita tidak bersih satu ya, ibunya atau yang lainnya Pak, satu bersih itu sudah mencerminkan jiwa-jiwa kepahlawanan. Jadi itulah adik kapan hari ini. Jadi sampai di rumah ngomong di rumah santun itu juga bagian daripada Pancasila tadi. Ngomong itu hormat ya, hormat sama orang tua sama semua orang ya, jangan disantun dan rajin bekerja, rajin sekolah. Jadi itu sudah merupakan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan ya. Jadi itulah pesan kami dari Yayasan Pahlawan Nasional dan Bintang, adik-adik semua dan juga para guru kami pada juga ibu-guru ya, membagi anak-anak ini di sini untuk melakukan acara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November. Nanti kemarin tetapi kita di sini benar di hari ini itu tidak masalah. Dan kemudian kami sampaikan saya apa namanya itu, saya orang Bandung, saya senang sekali. Kenapa orang Bandung? Karena saya dulu kuliah di teknik geologi. Jadi semua kan itu kalau geologi itu dalam perspektif terbuka. Saya itu di mana saya ambil desa-desa, saya ada namanya di dunia itu, arti saya semalam baru disampaikan begitu. Tetapi saya di sana, mereka masakan sama saya
singkong apa untuk makan saya gitu ya. Saya belum pernah ke Gunung Kidul itu di Jawa Tengah. Itu belum kota tidak ada air. Sekarang sudah ada air. Itu adalah pahlawan dari orang-orang yang sekarang kita lihat. Itulah nanti kita harapkan dari adik-adik semua. Jadilah orang pintar dan jadilah nanti pahlawan-pahlawan itu. Dan pemikiran-pemikirannya bisa menjadikan semua orang lain gitu ya. Jadi kira-kira tanya tentang pahlawan dan dididik dan sekarang ya bekerja keras untuk sekolah ya. Jadi tidak ada lagi saya dengan sambutan nanti saya datang. Kalau ada nanti orang tuanya menurunkan sini, oh anak saya enggak rajin sekolah, anak saya tidak mau cuci pagi, cuci piring dan cuci apa bersih rumah. Oh nanti saya nanti jawab tambahan. Oke, jadi begitulah adik-adik semuanya yang kami sampaikan dan selamat berjuang sebagai pahlawan cendekiawan Indonesia dan kiranya nanti dapat memakmurkan masyarakat bangsa kita itulah harapan kami dari yang sudah senior ini. Terima kasih dan kembalikan ke pensi. Supaya pandai, ilmu itu penting selama hidup. Terima kasih duduk. Sekarang kita akhiri acara kita. Kita berterima kasih sudah dapat menikmati ilmu. Beda dengan dahulu kita dijajah, dijajah, nggak bisa bersekolah, nggak bisa bebas menikmati sekolah, pendidikan. Makanya merdeka itu kita pada tahun SMP, SMK, tanggal 17 Agustus. terus tahun setelah itu kita bisa menikmati pendidikan. Jadi kita harus bersyukur bisa kita belajar tidak dijajah lagi. Jadi kita berterima kasih kepada pahlawan kita, terutama Garamata sama Jamin Ginting. Kita berterima kasih. Inilah acara kita pada pagi hari ini. Sekian, kurang lebihnya ditambahin oleh Bapak Roberto Bangun. Terima kasih, silakan. Satu, dua, tiga, empat. Rajin dan belajar, coba. Satu, dua, tiga, empat. Tepuk tangan semua. Supaya pandai, mata dapat guru, sekolah bangun, rajinlah belajar. Supaya pandai, ilmu itu penting selama hidup. Baik. Silakan dulu, terima kasih. Hari ini hari bahagia. Kita bersungguh dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang kalian beragama Islam memanggilnya Allah. Bagi saya pribadi memanggilnya Yahweh, bukan Allah. Saya tidak menyembah Allah. Kamu yang Islam menyembah Allah. Saya Mesianik menyembah Yahweh di dalam nama Yeshua Mesias, Yesus Kristus. Jelas? Maka salam kita di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dua, salam sejahtera untuk seluruh alaikum. Baru Om Swastiastu itu Buddha, Namo Buddhaya,
kebajikan, salam dan kebajikan, dan rahayu. Semua kepercayaan suku dunia orang. Demikian. Pada awalnya lebih kurang abad 14, Nusantara ini berantakan. Yang ujungnya deh hanya memperjuangkan Aceh. Diponegoro hanya memperjuangkan Jawa. Patimura hanya memperjuangkan ini, lihat sepanduk. Hanya sekotak. Hanya sekotak, ayo. Daerahnya saja. Sukunya saja. Tidak bersatu. Tidak ada sumpah. Oleh karena itu penjaga datang ada dua. Satu jelek, satu baik. Katakan, penjaga. Satu jelek, satu baik. Apa baiknya? Mendirikan sekolah. Mengajari kita menulis. Berhitung. Jawab, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2. 2 tambah 5. 2 tambah 5 9. Diajari oleh Belanda. Diajari oleh Inggris. Menulis diajarinya. Membaca diajarinya. Coba baca. Baca itu depan. Baca. Rame-rame baca. Sosialisasi masih dapat. Kau sakit? Sakit apa? Itulah maka Belanda buat rumah sakit. Membuat rumah sakit. Namanya General Sendikenosa, NZD. Di Tanah Karo didirikan rumah sakit namanya NZD. Nah, di Jakarta sekolah dokter Jawa, namanya sekolah di Batavia, kedokteran Jawa. Maka orang Karo hanya satu orang dari kanan. Orang Karo hanya satu orang dari sekolah ke Batavia, sekolah kedokteran. Namanya Benasi Tepung Karo Tepung. Hanya satu orang. Untuk sarjana hukum ke Utrecht, ke Belanda, hanya satu orang jaga Karo Bukit. Jadi selama tahun 1925 sampai 45 30 tahun hanya 2 sarjana. Kalau sekarang hari ini cucu saya pun sarjana, sudah sarjana tahu? Sudah? Kalau tidak ada pahlawan ini omong kau jadi sarjana. Ini juga doktor, ini juga insinyur ITB, itu juga sarjana di Ponorogo. Cucu saya. Saya cuma demikian. Kamu juga sarjana teologi dari STT. Omong kosong kau sarjana kalau tidak ada. Benar? Tepuk tangan. Nah, oleh sebab itu apa yang kata Bapak Iskandar juga dari Yayasan Kiras Palu. Rajin belajar. Pendidikan. Kalau tidak bersekolah, kau dijaga. Hai, dengar ini. Dengar baik-baik, jangan main-main. Jangan salah jurusan. Sekolah di SMP tadi tanya oleh Bapak Doktor, ini insinyur ITB. Ayahnya guru. Bukan sembarang dia datang sini. Bisa apa kau? Hanya sarjana hukum, tapi tidak bisa membela perkara. Sarjana hukum apa? Salah jurusan. Ada sarjana teologi tidak bisa memahami kewajiban Kristensi pada tanda salib. Omong kosong kau sarjana teologi. Berdoa saja memimpin sini orang Kristensi. Begitu juga Ustaz. Sarjana agama Islam. Mana di situ itu? Ada aja SMK. Di mana dia duduk? Di mana dia sekarang? Oh, jawaban tegas. Di mana sekarang? Kalau keluar bukan tempat. Kalau di mana kita tahu di kantor sana. Atau tidak tahu selesai. Kalau larang-larang. Berarti tidak peduli kepada SMK kepada acara ini. Besok saya akan memanggil mereka dia. Tidak usah jadi guru kalau tidak peduli pahlawan ini.
Tidak ada sekolah ini kalau pahlawan ini jiwanya tidak melenceng ke otak Roberto. Omong kosong semua. Banyak profesor di Jakarta ini, banyak jenderal, jiwanya tidak jiwa pahlawan, maka mereka hanya cari kaya raya. Kemudian apa? Jadi hakim di Solo, tangkap sekarang di Surabaya. Jelas? Jangan korupsi. Kalau tidak bisa menjadi pengacara, yang lurus di beko-beko di sepeda pergi. Yang beko-beko dilurusin, bilang sudah lurus di beko-beko di sepeda pergi. Itu pengacara. Begitu negara ini negara hukum, tumpul ke atas, tajam kepada orang miskin. Maka sekarang kau jangan salah jurusan. Kamu tadi mau jadi tentara, coba berdiri. Coba siap gerak. Siap gerak. Cengir-cengir nggak lampu jadi tentara. Oh, nggak saya kalau jadi tentara. Kawain di sini. Maka itu kalau salah jurusan. Nasihat saya, tolong guru-guru, cari guru. Guru konsep. BK. Kami hanya tahu sedikit dari birokrat tidak berarti. Kalau saya tadi kok sanksi, kalau before apa itu tidak berarti. Masa bahas bermalam. Katanya banyak kurang lapangan kerja. Siapa tidak kurang lapangan kerja? Banyak pemimpin-pemimpin di televisi kurang lapangan kerja. Bohong. Ayo bilang. Bohong. Lapangan kerja. Ikuti saya. Lapangan kerja. Jenis kerja. Jenis jabatan. 10.000. Aku bikin GB saja tidak bisa. Ayo bikin topi aja tidak bisa. Apalagi bikin ini. Mana HP saya? Siapa bikin ini? Manusia itu bangsa apa dia? Yahudi. Siapa bikin listrik? Yahudi. Bikin orang Yahudi. Bisa apa tidak? SDM-nya kurang, keterampilan kurang, maka jangan selalu berusaha. Kalau kita memang sarjana kedokteran, harus membuat rumah sakit. Itu jadi guru. Kalau kita memang sarjana pendidikan, di rumah sekolah. Sini, rumah sekolah ada. Jadi jangan salah jurusan. Perlu guru bimbingan atau guru konseling. Teman. Jangan salah jurusan. Komputer saja tak tahu mematikannya, tidak tahu menghidupkannya. Ketika tak bisa. Mau jadi guru di sini, kacau sekolah ini. Berpidato saja tidak bisa, kacau. Kalau guru tidak bisa berpidato, maka tahun 1908 berdirilah Kebangkitan Nasional. Tahun 1928 berdirilah Sumpah Pemuda. Apa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda satu. Semuanya. Dua. Tiga. Satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Bersatulah semua. Maka tadi kata ini sudah bilang, pemuda-pemuda di Menteng Raya 31 dengan Soekarno-Hatta berangkat ke Depok bukan tanpa Jepang, tanpa cabut jabatan lagi. Konsep lagi sana teks proklamasi. Itu saya, proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Menyatakan. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan. Diselenggarakan. Dengan cara sama. Dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta.
17 Agustus tahun 1945. Atas nama Soekarno-Hatta. Itulah proklamasi. Tidak itulah maka saya membeli tanah rawa-rawa ini dengan susah payah kerja keras. Sekarang sudah ada lapangan boleh parkir, dulu tidak boleh. Tidak bisa. Kerja keras, katakan kerja keras. Kerja keras. Saya, murid SD baru. Belajar, kerja keras. Contoh, Ira Semangun, Jamil Titik, Iskandar Purwa, Alimin Titik, Bapak Roy Tobangun, Kurang Kecau, Bapak Roy Tobangun. Saya sekolah di sini. Saya bisa tahu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman. I love you, all of you, gentlemen and ladies. Puji Tuhan, Allahu Akbar. Merdeka! Batu kedua. Batu kedua selesai. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing tutup matamu. Mari kita berduduk kepercayaan masing-masing. Tidak ada identitas budaya, tidak ada dominasi golongan Islam, tidak. Mari kita berdoa satu menit kepada kita. Silakan. Berdoa selesai. Tepuk tangan. Silakan dulu. Sekarang acara dilanjutkan oleh Florida sini. Wah, nah sekarang kita mulai membagikan nasi kotak. Sementara itu saya ulang Bapak Iskandar ke depan dengan Alimin. Silakan mendekati nasi tumpeng. Pak Alimin mana? Silakan ambil sendoknya. Inisiatif. Florida, maju. Pemotongan nasi tumpeng oleh Bapak Iskandar dan Alimin berdua dituntut oleh Florida. Nasi tumpeng pertama nanti diserahkan pada siapa saja boleh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, nasi tumpeng ini untuk memperingati sosialisasi dari pahlawan 11 November 2024 di Aula Yayasan Pendidikan Bangun. Amin. Siapa di sini tadi mau jadi dokter? Siapa di sini mau jadi tentara? Siapa tadi yang punya cita-cita tinggi? Dede. Ini Bapak Roberto Bangun. Jadi kami terima kasih pagi hari ini kita bisa acara di sini melakukan sosialisasi dengan pahlawan. Dan ini ada tumpeng kami serahkan ke Pak Roberto Bangun untuk diterima. Siap. Terima kasih. Saya terima tumpeng dari atau dengan Jamil Titik. Hidup terus jiwanya. Merdeka. Terima kasih. Saya serahkan ini kepada guru yang tertua yang terlama di sini siapa? Ibu Florida, saya serahkan kepada saya. Terima kasih. Ini yang terlama dalam siap dibagi dipelajari. Tepuk tangan.
Gimana? Ayo pulang. Langsung pulang. Jangan.